warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari jurusan Ilmu Falak kelas A, NIM 10990019045. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan perang salib yang terbagi menjadi tiga, yaitu timbulnya perang salib, yang kedua yaitu penyebab adanya perang salib, yang ketiga yaitu periodisasi dan jalannya perang salib. Materi yang pertama yaitu timbulnya perang salib. Perang salib adalah serangkaian perang agama selama 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Perang ini disebabkan oleh tempat suci Kristen diduduki oleh Islam sejak 632 Masehi. Negara yang dikuasai yaitu seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia. Dan mengapa nama perang salib ini dinamakan? Karena militer Kristen menggunakan simbol salib sebagai perang yang suci dan juga bertujuan untuk membebaskan kota yang dianggap suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari orang Islam. Awal mulanya perang salib ini disebabkan oleh adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam pada waktu itu Arselan yang memimpin gerakan ekspansi yang dikenal dengan peristiwa Manzikar pada waktu 464 Hijriah atau 1071 Masehi, menjadikan pasukan Romawi sangat terdesak sehingga berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang, sedangkan tentara Islam berjumlah 15.000 prajurit. Akan tetapi bisa mengalahkan pasukan Kristen. Hal ini menambah benih permusuhan dan kebencian semakin mendalam dari orang-orang Kristen terhadap umat Islam, serta awal meletusnya perang salib. Materi yang kedua yaitu penyebab dari adanya perang salib. Adapun beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, faktor agama. Dari pihak Kristen merasa tidak bebas untuk menunaikan ibadah ke Baitul Maqdis karena tempat tersebut sudah dikuasai oleh dinasti Saljuk dan menganggap banyak peraturan yang dianggap mempersulit serta mendapat perlakuan jelek dari orang Saljuk yang fanatik. Yang kedua yaitu faktor politik. Kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sangat melemah sehingga orang Kristen yang ada di Eropa berani untuk mengambil bagian dalam perang salib, dan peristiwa yang menyebabkan kekuasaan Islam yang sedang melemah yaitu dinasti Saljuk. Dinasti di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah dalam keadaan lumpuh, sedangkan kekuasaan yang ada di Spanyol semakin goyah. Situasi semakin bertambah parah karena pertentangan sepertiga antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Cordova yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah dan juga yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa berambisi untuk menguasai kota dagang. Mereka juga merelakan dananya untuk perang salib. Jika kalau orang-orang Kristen memperoleh kemenangan, maka otomatis kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan, dan di samping itu stratifikasi sosial di dalam masyarakat Eropa terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta kesatria dan rakyat jelata. Materi yang ketiga yaitu periodisasi dan jalannya perang salib. Perang salib pertama pada tahun 1095 sampai 1101 Masehi. Pada bulan Maret 1095 Masehi di Konsili Palenza, duta besar yang dikirim oleh Kaisar Bizantium Alexius Komnenus atau Alexius I meminta
bantuan untuk mempertahankan kerajaannya melawan Turki Saljuk. Sedangkan di kondisi Claymore, Raus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Saljuk. Paus Urbanus II memberikan jaminan kepada siapapun yang tidak serta dan mati saat perang salib bahwa mereka akan masuk surga walaupun mempunyai banyak dosa pada masa lalunya. Setelah turunnya medan perang, tentara salib berhasil mengalahkan dua pasukan besar Turki di Dorylaeum dan di Antioquia. Mereka akhirnya berbaris ke Yerusalem dan sebagian kecil pasukan yang tersisa pada 1099 mereka berhasil merebut Yerusalem. Negara-negara tentara salib kecil yang menjadi bagian dari kerajaan Yerusalem. Yang kedua yaitu perang salib kedua pada tahun 1145 sampai 1150. Setelah masa damai di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di tanah suci Yerusalem, tentara Islam yang dipimpin oleh Imad ad-Din merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius III menyerukan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret 1145. Perang salib ini didukung oleh berbagai pengkhotbah, yang paling terkenal adalah Bernardus dari Clairvaux. Tentara Perancis dan Jerman di bawah pimpinan Raja Louis VII dan Konrad III berhasil ke Yerusalem pada tahun 1147, tetapi gagal mencapai keberhasilan besar. Pada 1150, kedua pemimpin besar itu kembali ke negaranya dengan tangan kosong. Yang ketiga yaitu perang salib ketiga pada tahun 1188 sampai 1192. Pada tahun 1187, Sahaluddin Al-Ayyubi atau Saladin berhasil merebut Yerusalem setelah meraih kemenangan atas pasukan salib di pertempuran Hattin. Paus Gregorius VII pun menyerukan perang salib ketiga yang langsung disambut oleh Raja Richard I dari Inggris, Kaisar Romawi Suci Fredrik I dan Raja Philip II dari Perancis. Tentara salib berhasil mengalahkan kaum muslim di dekat Arsuf dan berhasil mendekat ke Yerusalem. Namun karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, perang salib ketiga berakhir dengan kegagalan pasukan Kristen untuk merebut Yerusalem. Richard pun meninggalkan perang salib setelah mengadakan gencatan senjata dengan Salahuddin. Perang salib ini terkadang disebut sebagai perang salib raja. Paus Gregorius VII mati sebelum melihat akhir dari perang salib ini. Yang keempat yaitu perang salib keempat pada tahun 1202 sampai 1204. Perang salib keempat dimulai pada tahun 1202 oleh Paus Innocentius III dengan maksud untuk menginvasi tanah suci melalui Mesir. Perang ini juga menjadi kendaraan bagi ambisi politik Dok Enrico Dondolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat dan melepaskan diri dari Bizantium. Yang kelima yaitu perang salib kelima pada tahun 1217. Melalui prosesi doa dan khotbah, gereja berusaha untuk kembali mengadakan perang salib. Pada tahun 1215, Dewan keempat Lateran merumuskan sebuah rencana untuk
pemilihan tanah suci. Yang keenam yaitu Perang Salib ke-6 pada tahun 1228 sampai 1229 dan 1239. Perang ini adalah suatu upaya oleh Raja Thibaut I dari Navarre pada tahun 1239 dan 1240 yang berawal dari panggilan Paus Gregorius IX untuk kembali menghimpun tentara salib pada bulan Juli 1239 setelah gencatan senjata berakhir. Selain Thibaut, Peter dari Dreux, Hugues, 4 dari Bourgogne dan bangsawan Prancis lainnya juga ikut berpartisipasi dalamnya. Mereka tiba di Akko pada bulan September 1239. Setelah kekalahan pada bulan November di Gaza, Thibaut mengatur 2 perjanjian dengan kaum Ayyubiyah dari Damaskus dan perjanjian lainnya dengan kaum Ayyubiyah dari Mesir. Perjanjian ini membuat sebagian bangsawan tidak senang dan Thibaut kembali ke Eropa setelahnya. Yang ketujuh yaitu Perang Salib ke-7 pada tahun 1249 sampai 1254. Kepentingan kepausan yang diwakili oleh Templar atau kesatria salib membawa konflik dengan Mesir pada tahun 1243. Pada tahun berikutnya, pasukan Khawarizm dipanggil oleh anak Al-Kamil Al-Adil menyerbu Yerusalem. Tentara salib dengan gabungan kaum Franka dengan tentara bayaran Bodui tetap kalah kelak oleh pasukan Baibar dari suku Khawarizmain dalam kurung waktu 48 jam atau 2 hari. Pertempuran ini dianggap oleh banyak sejarawan sebagai lonceng kematian bagi negara-negara Kristen. Sebagai bagian dari perang salib ini, Louis IX dari Prancis tetap mengorganisasikan perang salib melawan Mesir hingga 1254. Perang salib ke-8 pada tahun 1270. Perang salib ke-8 diorganisasikan oleh Louis IX pada tahun 1270 yang berlayar dari Argues Mortes untuk membantu sisi-sisi negara-negara tentara salib di Suriah. Namun perang salib tersebut malah dialihkan ke Tunis, tempat Louis menghabiskan 2 bulan terakhirnya sebelum mati. Atas usahanya, Louis kemudian menjadi seorang santo. Perang salib ini terkadang dipecah menjadi perang salib ke-8 dan ke-9. Hasil dari perang salib ini adalah hilangnya kekuasaan Kristen di Suriah, meskipun umat Kristen diizinkan untuk hidup damai di wilayah tersebut.